Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun dengan terbaru ya. Awalnya saya mulai harinya besok, hari Rabu, Kamis sampai Jumat ya. Tetap 3 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, fakta inilah yang terungkap ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lanjut zodiaknya. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Aquarius memasuki minggu kedua bulan Juni. Aquarius, wow, ini kenapa ya? Kartu utama muncul petunjuk The Devil ini. Pasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles, ada wanita dikelilingi 9 koin. Ini sangat jauh ya, dalam arti uh, energinya nih sangat jauh terbalik ya. Yang satu sangat negatif, yang satu sangat positif ya. Oke, kita cek ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya. Gitu loh. Ya pantesan ketika asmara kalian ini sering kacau ya. Gitu loh. Adanya sebuah problem, adanya sebuah konflik, dan itu sering terjadi. Bisa saja masalah yang lalu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini pun ya, itu sulit terselesaikan. Gitu loh. Sulit ini. Kenapa ya? Karena memang ada sebuah energi negatif yang sangat kuat. Sering saya menyebutkan itu black magic ya. Itu dari mana ya? Dari orang toksik, orang iri sama kalian, tidak mau melihat asmara kalian itu bahagia. Ini jelas ada tembakan yang luar biasa. Seperti itu ya. Makanya ini naik turunnya ataupun pasang surutnya ini tidak stabil sobat. Misalkan ya, dalam 1 minggu ini misal baiknya 2 hari, sisanya itu ada saja problem. Sering terjadi seperti itu. Artinya apa? Kebaikan ataupun kedamaian itu kalian rasakan itu sebentar, tetapi masalahnya itu nanti berkepanjangan. Karena jelas di sini ada the devil sobat. Ada sebuah pengaruh yang membuat asmara kalian ini kacau, ini tidak ada energi yang tak kasat mata. Itu tadi kiriman energi black magic ya.
Nah, terus kartu konfirm ini di sini muncul petunjuk 9 koin. Ini sebetulnya kan bagus ya. Cuman lagi-lagi ya, sahabat Aquarius harus tidak boleh salah jalan ya, gitu loh. Tidak boleh salah jalan ataupun tidak boleh salah mengambil keputusan. Ketika kalian salah jalan, ya, Nine of Pentacles ataupun penyelesaian itu tidak akan pernah hadir. Tetap selamanya kalian akan terhantam masalah dan masalah. Nah, maksudnya seperti apa? Jangan sampai salah jalan. Ya itu tadi loh. Kalian harus bisa menyikapi, harus bisa merasakan masalah yang terjadi ini, ya, itu memang logika atau tidak. Tetap larinya ke larinya ke arah situ, sobat. Ya kalau logika, ya selesaikan logika gitu loh. Kalau ini sudah di luar logika, kalian tetap selesaikan logika mencari jalan keluarnya, ya akan ketemu di sini, nggak akan nyambung. Dan jangan berharap akan ada damai, akan ada perbaikan selamanya. Makanya dibuka auranya ya, itu namanya yang tepat gitu loh. Agar tidak selalu terjadi konflik saja, agar tidak terjadi problem yang berkepanjangan di situ. Kalau kalian biarkan seperti ini, ya selamanya tidak ada ketenangan. Gitu loh. Selalu aja terhantam masalah-masalah. Nanti kita deteksi ya. Faktor pekerjaan ataupun karir, Aquarius, kartu utama muncul petunjuk The Empress, wanita sedang duduk, ada tanda-tanda kehamilan. Oh, ini mantap ya, dikonfirmasi muncul petunjuk 10 cup, satu keluarga di sini. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya, bisa dikatakan faktor pekerjaan ataupun karir ya memasuki minggu kedua bulan Juni ini akan bagus ya. Ada sinyal ataupun ada tanda-tanda bahwa yang kesulitan di faktor pekerjaannya, yang susah mencapai target itu akan bisa kalian dapatkan di sini. Akan ada keberhasilan, akan ada pencapaian di sini. Apalagi dikonfirmasi muncul 10 cup. Gitu. Artinya apapun yang sudah kalian jalankan dengan semangat, dengan usaha, tidak mengkhianati hasil. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sesuai ekspektasi kalian ini. Ada keterwujudan. Ya. Bagus ya. Kalau di faktor keuangan atau rezeki, ini kartu utama muncul petunjuk 8 koin ya. Seorang sedang memahat 8 koin. Oh, ini dikonfirmasi muncul petunjuk The Empress. Di pekerjaan ada The Empress, di keuangan ada The Empress ya. Wanita sedang duduk ya. Dan wanita ini lagi-lagi tampak ada sebuah kehamilan. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius tentang keuangan ataupun rezekiannya. Di mana saya merasakan energi ini, memang sih saya rasakan banyak yang masih kesulitannya, banyak adanya penurunan ataupun minus di sini. Dan kalian sedang berusaha keras, bekerja keras untuk bisa menyetabilkan. Nah, sarannya apapun yang terjadi, ya, mungkin saat ini ataupun entah mulai kemarin ataupun dulu kalian diuji dengan adanya sebuah kurang stabil, banyak hambatan, banyak rintangan, tapi kalian masih tetap terus semangat, ya, tidak menyerah. Maka di situ hasilnya kan bagus, sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan nanti usaha kalian ini tidak sia-sia, apalagi yang berhubungan dengan keuangan ini akan bisa hadir. Asalkan satu ya, yang saya katakan tadi, meskipun kalian saat ini entah mulai dulu ataupun kemarin bahkan sampai saat ini masih diuji lah, masih kesulitan lah. Terus kalian masih tetap semangat, maka kalian akan mendapatkan sebuah rezekian yang baru di sini. Ada sumber baru. Tidak tahu ini rezeki datang dari mana, yang jelas akan hadir di kehidupan kalian memasuki minggu kedua. Karena di sini jelas ya ada tanda-tanda bagus sih putar rezekian, ada pencapaian di situ. Oke, sekarang kita coba mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerangan memasuki bulan Juni ya. Asmara, fakta yang terungkap di sini waspada ya. Nah, gitu. Untuk komunitas terbesar meskipun kalian terbantukan dan of Pentacles, di sini kelihatannya energi kepositifan ini masih kalah, sobat, gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini energi negatif ini kelihatannya lebih kuat gitu loh. Dan mungkin sudah merasuk ya, gitu loh. Makanya sering terjadi hambatan. Memasuki minggu kedua ini waspada,
untuk yang damai, yang tidak ada masalah tiba-tiba nanti terhantam konflik ini jangan kaget ya, karena memang energi negatifnya sudah cukup kuat. Nah, apalagi yang sedang menghadapi masalah mulai dulu ataupun kemarin. Nah, ini nanti ya juga sama bakal belum terselesaikan Sobat. Apakah tidak akan bisa selesai? Ya bisa. Nah, gitu asalkan kalian tepat ya mengambil sebuah keputusan ya, tepat mengambil sebuah jalan. Artinya yaitu tadi, selesaikan secara energi, dibuka kembali auranya, biar semuanya berbagai faktor ini biar ikut baik semua Sobat. Tapi kalau kalian biarkan, tidak menutup kemungkinan pasti akan berimbas. Di faktor-faktor lainnya itu juga akan mengalami sebuah kesulitan gitu loh. Sering dihantam sebuah problem-problem. Ya memang seperti itu. Jadi bisa dikatakan waspada ya untuk komunitas sebesar. Akan apa? Sulit untuk menyelesaikan masalah ya. Karena mungkin ya apa ya, ketika kalian ada solusi dan mengambil keputusan mungkin kurang tepat di sini gitu loh. Seharusnya kalian selesaikan secara aura, tapi kalian selesaikan secara logika. Sudah nggak nyambung di situ. Tetap ada konflik karena energinya itu tak kasat mata Sobat. Seperti itu ya. Nah, terus masalah apa? Pekerjaan ataupun karir di sini masih cukup aman ya setelah saya deteksikan barusan. Di sini cukup aman. Ya saya rasa masih bisa diatasi lah, masih bisa terkontrol, bahkan bisa saja akan ada kejutan-kejutan yang sifatnya itu dadakan. Ini kalian masih diuntungkan di seputar pekerjaan. Bagi yang kesulitan ya bisa saja akan ada kemudahan, ada peningkatan, ada perkembangan di situ. Seperti itu ya, ini untuk komunitas terbesar, penuh keberuntungan ya. Kalau di keuangan ataupun di rezeki ini 50-50 Sobat ya. Belum memasuki bulan Juni, ya, fakta yang terungkap ini 50-50, bisa saja tiba-tiba akan ada rezeki, tiba-tiba itu kalian rasakan. Bisa saja tiba-tiba seperti itu. Nah, yang 50% satunya lagi ya sama. Ketika mungkin kalian dijanjikan keuangan apapun ya, yang berhubungan dengan keuangan tiba-tiba bisa saja tercancel, batal, tidak sesuai ekspektasi kalian. Nah, gitu loh. Karena apa? Itu tadi karena sudah apa ya, terhalang dinding penghalang gitu loh. Makanya yang baik-baik ini terkadang ada kegagalan di situ. Nah, gitu loh. Kan sangat disayangkan. Makanya dibuka auranya biar keberkahan yang baik, kerezekian yang positif itu biar lancar masuk, biar tidak mental, biar tidak gagal. Seperti itu Sobat ya. Kalau kalian netralkan di sini ya, dibuka aura, ini semua akan ikut baik kok. Akan ikut terbuka semua jalannya. Kalau kalian biarkan ya, selamanya kalian akan diikuti masalah-masalah terus, bahkan sampai terpuruk. Kira-kira seperti itu ya, karena energinya ini sudah apa ya, sudah merasuk ya di sini ya, gitu loh, energi negatifnya. Seperti itu. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran biar dapat jawaban yang tepat, akurat, ya silakan konsul secara pribadi. Lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan bantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya biar aura kalian terbuka kembali. Nah, ketika aura kalian terbuka, terpancar, maka energi positif yang berada di dalam diri kita ini akan bisa menarik keberkahan Sobat. Nah, keberkahan dari semesta itu kan banyak macamnya, bisa keberkahan berupa rezeki, kebaikan, kepositifan lain-lain, akan bisa loss, akan bisa menguntungkan kalian setiap harinya, kan seperti itu. Tapi kalau ini dibiarkan, ya kalian akan juga sama dirugikan setiap harinya, terus saja dihantam konflik-konflik. Nanti kalian sendiri yang merasakan, kan seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, biar kalian lebih waspada dan biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib Sobat. Tentunya jangan lupa, nasib itu kan tidak bisa berubah secara otomatis ya, tetap ada 3 poin. Kalau nasib kita ingin berubah, 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya dan sharingkan. Nah, ketika apa, perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin
bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kita ingin berubah jauh lebih baik daripada yang sekarang. Gitu ya. Jadi inti ataupun kesimpulan dari berita informasi yang sudah saya sampaikan semua, intinya percaya tidak percaya, tapi saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aquarius. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.